Baik, ya, kita melanjutkan soal kasus nomor 3, ya. Membuat worksheet konsolidasi, ya. Kita lihat dulu soalnya, ya. 1 Januari 2016, P membeli kepemilikan S 80%, membayar 100.000, ekuitas S 80.000, saham biasa, saldo laba 30.000. Kemudian kelebihan nilai wajar dialokasikan ke inventory yang under value 5.000, land over value 10.000, building under value 10.000, manfaat 10 tahun, sisanya ke paten. Kemudian 2017 S membeli persediaan P 60.000, margin 20%, dari harga jual 30% belum terjual. Unrealized profit dari 2016 sebesar 4.000 terjual tahun ini. Kemudian kita langsung saja mengerjakan. Yang pertama kita hitung ekses dulu, ya. Menghitung ekses diawali dari cost of investment-nya 100.000, mendapatkan 80%, totalnya S 125.000, nilai bukunya 80.000, common stock saldo laba 30.000, 110.000, ada ekses 15.000, inventory 5.000, land over value kita kurangi 10.000, building 10.000, masih ada 10.000 untuk paten. Paten manfaat 5 tahun, amortisasi 2.000, building 10 tahun, amortisasi per tahun 1.000. Kemudian ini amortisasi tahun pertama, ya, kalau kita nanti saja, ya. Kemudian untuk jurnal eliminasinya, bagaimana? Yang pertama, eliminasi penjualan inventory, ya. Debit sales kredit OGS 60.000 sebesar harga jualnya. Kemudian untuk unrealized profit-nya debit OGS kredit inventory sebesar unrealized profit-nya. Dari harga jual 60.000, profit 20%, yang belum terjual 30%. Kemudian ini kan yang menjual adalah P, ya. Yang menjual, ya, S membeli dari P, berarti kan harus ke bawah, ya, harus downstream, berarti, ya, tapi kalau per tahun pertama nggak pengaruh, ya, downstream atau upstream sama saja, ya. Debit OGS inventory sebesar unrealized. Yang pengaruh nanti kalau di tahun kedua, ya. Kemudian di sini realized profit untuk downstream, ya, realized profitnya sebesar 4.000, ya, karena downstream semuanya ke P, yaitu retained earnings kredit OGS. Kemudian ada terkait dengan land, kita lihat dulu. Transaksi PS membeli tanah dari P, berarti kan downstream lagi, ya, downstream harga 50.000, diperoleh 45.000, ada keuntungan berapa, ada unrealized gain 5.000, ya, masih digunakan. Berarti ini kan tahun 2016, ya. Sedangkan kita membuat laporan 2017, ya. Berarti ini tahun keduanya, kita mengeliminasi unrealized gain tahun lalu. Bagaimana caranya? Ya. Sudah tahun yang lalu, berarti debitnya retained earnings, ya.
return earnings, kemudian kreditnya land sebesar 5.000. Karena downstream maka semuanya untuk P, semuanya ke return earnings. Kemudian selanjutnya untuk mengakui untuk mencatat realisasi gain yang tahun ini ya. Realisasi gainnya berapa? Maaf Pak, yang ini yang untuk Andrea apa? Untuk equipment kita lihat dulu. Untuk equipment kita lihat dulu. Tadi kan tanah juga. Sekarang yang C ya. C, P membeli peralatan dari S. Nah, P membeli peralatan dari S berarti apa nih? Upstream ke atas. Harganya 45.000 tanggal 1 Oktober 2016. Nilai bukunya 30.000, berarti ada unrealized gain berapa di sini? 15.000. Manfaatnya masih 3 tahun. Ini tahun berapa ini? 2016 ya, 2016. Berarti ada unrealized gain berapa? Unrealized gain 15.000 ya. Bagaimana menjurnalnya? Kalau unrealized gain itu kan berarti gainnya di debit, ya, kreditnya equipment di kredit ya, itu di tahun pertama begitu, equipment di kredit sebesar 15.000, dan ini equipment di kredit sebesar unrealized gainnya berlaku untuk seterusnya. Ya. Yang berubah adalah di bagian apanya debitnya. Kalau di debitnya di tahun pertama di sini adalah gain on sale of equipment ya 15.000 tahun pertama. Kalau sekarang kan tidak tahun kedua karena terjadi transaksi tahun 2016. Sekarang tahun 2017. Ya. Maka yang pasti ya equipment di kredit sebesar gainnya 15.000 unrealized gainnya. Kemudian selanjutnya di tahun kedua kita melakukan penyesuaian atas akumulasi depresiasi ya. Yang periode sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya di tahun yang lalu 2016 ya depresiasinya sudah berjalan kan ya. Berjalan selama berapa lama? 1 Oktober ya, sampai dengan 31 Desember berarti 3 bulan. 3 bulan berarti berapa nilainya ya? Ya, nilai depresiasinya adalah ya kalau setahunnya kan 5.000 kan ya, setahunnya kan akan 15.000 bagi 3 5.000. Kalau tahun lalu hanya seperempatnya 1.250 ya. Nah penyesuaiannya itu kan P mencatat depresiasi terlalu tinggi ya, sehingga atau kalau kita saya sambil menjelaskan yang penyesuaian depresiasi tahun 2017. Di tahun 2017, P mencatat depresiasinya berapa? Ya, sebesar harga perolehannya. Ya. Dia kan membeli 45.000, kemudian dibagi 3 tahun. Berarti dia P mencatat depresiasi expense 15.000. Padahal, ya semestinya berapa depresiasi expense-nya per tahun? Hanya 30.000 per dibagi 3. Ya. Berapa? 10.000. Ada selisih berapa? 5.000. Maka P mencatat depresiasi expense terlalu besar 5.000, maka di sini dieliminasi ya. Kalau kita membuat laporan konsolidasi, maka depresiasi expense disesuaikan ya, dikurangi 5.000. Demikian juga akumulasi depresiasinya dikurangi 5.000. Ini adalah untuk tahun kapan? Untuk tahun ini 2017 ya. Nah, untuk tahun yang lalu kan ketika membuat laporan konsolidasi juga sudah dibuat seperti ini ya. Tahun lalu berarti angkanya berapa? Tahun lalu berarti angkanya 1.250 ya untuk tahun 2016 ya. Kalau di 2016 angkanya adalah 1.250 ya. Nah,
Kemudian ya akumulasinya dikurangi 1.250. Tahun lalu sudah dilakukan begitu ketika menyusun laporan konsolidasi tahun 2016. Tetapi ya untuk ketika kita di tahun 2017 ya, maka ya atas ya penyesuaian akumulasi depresiasi untuk tahun 2016 ini kan harus dimunculkan kembali. Kenapa dimunculkan kembali? Karena kalau kita membuat laporan konsolidasi, ya, boxitnya itu kan hanya berlaku ketika itu saja. Setelah itu ya sudah selesai, ya. Tidak ada posting kemana-mana. Sehingga untuk penyesuaian unrealized gain equipment ya kita munculkan lagi di sini, kita munculkan akumulasi penyesuaian untuk akumulasi depresiasi periode sebelumnya berarti sebelum tahun ini, yaitu tahun 2016. Berapa yang disesuaikan? 1.250. Nah, ini berarti sudah yang sudah di angka ini adalah angka yang sudah direalisasi menjadi gain ya. Unrealized gain yang sudah diakui sebagai realized gain 1.250. Yang masih unrealized berapa? Yang masih unrealized ya sisanya 13.000 dikurangi 1.250. Berapa? 13.750 masih belum terrealisasi ya di awal tahun ya, di awal tahun 2017 ya. Kemudian dialokasikan ke siapa? Kepada P sebesar 80%. Kenapa dialokasikan 80% ke P? Karena ini penjualannya penjualan upstream ya, S menjual kepada P. Maka ya unrealized gain-nya dialokasikan ya kepada P sebesar 80% ya, sebesar 80% dari yang belum direalisasi ya 15 dikurangi 1.250. Kemudian yang 20% untuk MC. Nah, ini adalah di tahun 2017. Bagaimana kalau kita membuatnya untuk tahun 2018? Untuk 2018 berarti di sini angka akumulasi untuk equipment-nya tetap ya di kredit 15.000 sebesar gain-nya totalnya. Kemudian akumulasinya di sini berarti akumulasi untuk tahun 2017 dan 2016 berarti berapa? 1.250 tambah 5.000 berarti 6.250 ya. Di sini menyesuaikan ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk ya ini adalah untuk yang penyesuaian depresiasi tahun ini. Kemudian kita lanjut untuk transaksi terkait dengan obligasi. P membeli 25% outstanding bond S di secondary market. Ya, berarti P membeli bondnya S, berarti ini juga upstream ya. Upstream tanggal 2 Juli 2016 dengan harga 94.418. Pada waktu itu tingkat bunga pasar 12%. Bond payable pada saat dibeli nilainya carrying value bond pada waktu itu 347.034 dan obligasi ini pada waktu diterbitkan tingkat bunganya pasar 15%. Satu tempo 3,5 tahun lagi kupon rate-nya 10%. 1 Januari 1 Juli bayar bunganya. Kemudian ya, kita cari dulu nilai nominalnya ya. Kan membeli ya 9 dengan harga 94.000 ya, harganya 94.418 ya, kira-kira tingkat bunga pasar 12%, tingkat bunga obligasinya berapa? 10%, berarti kan dijualnya diskon ya, diskon berarti ya nominalnya di atasnya 94 ya kira-kira 100.000 ya. Ya, jadi ceritanya ini baru perkiraan ya.
perkiraan. Kalau untuk membuktikannya kita pakai rumus yang tadi, market rate-nya adalah menggunakan yang ini ya, yang 12% ya, ketika kita membeli ya, ketika P membeli. Ya, dengan tingkat bunga 12% setahun atau 6% satu semester. Ya. Periodenya masih 3,5 tahun, berarti 7 periode. Tingkat bunganya berarti 5% kali 100.000 perkiraan kita untuk nominalnya. Nah, present value-nya berapa? Kita masukkan rumus mendapatkan angka 94 sekian. Berarti memang nilai nominalnya adalah betul 100.000. Ya. Ini untuk pengecekan saja. Ya. Berarti ini kan yang dibeli 25%. Berarti totalnya ya 100.000 bagi 25% berarti 400.000. Kita buat amortisasi bond investment-nya ya, di tanggal 2 Juli 2016 dengan harga 94,18 dengan tingkat bunga 6%, maka interest revenue-nya ya 6% kali 94,18. Kemudian yang dibayarkan 5.000, selisihnya itulah amortisasi diskon hingga menambah nilai obligasi carrying value. Dan seterusnya dengan pola yang sama kita buat sampai dengan 2017 ya. Untuk bond payable juga di sini carrying value sekian ya, per tanggal 2 Juli 2016 ya. Dan interest expense-nya ya dikalikan dengan ya tingkat bunga pasar yang berlaku untuk bond payable-nya ya, yaitu 15% untuk setahun, berarti 7,5% untuk 6 bulan. Dikalikan carrying value awal periode. Mendapatkan sekian ya, yang dibayarkan 20.000, selisihnya 6.000 sekian. Ini juga menambah nilai carrying value bond payable ya, dan seterusnya ya. Dan kita juga memerlukan berapa constructive gain atau loss-nya ya. Tentunya bagaimana ya dari harga beli bond dibandingkan dengan carrying value-nya. 347 dikalikan 25%. Ada carrying value 86, harga beli 94, loss ya, constructive loss 7.000 sekian. Ya, selanjutnya ya kita ini kan tahun kedua ya, karena membelinya di 2016 Juli ya, sekarang 2017. Eliminasi terkait dengan bonds payable ya, kita mengeliminasi bonds payable-nya ya. Bonds payable dieliminasi sebesar berapa? Ya, sebesar carrying value pada akhir tahun tersebut ya, 366.507 dikalikan 25%. Yang dilunasi itu bond investment sebesar carrying value-nya pada tanggal 31 Desember 2017. Selisihnya kemana? Ya, selisihnya ya, perhatikan ini adalah P membeli obligasi yang diterbitkan oleh S, berarti upstream. Kalau upstream maka dialokasikan kepada P 80%. Ya, selisihnya untuk P 80%, untuk sisanya untuk NCI yang 20%. Ya, kita ini metode cost berarti pakai retained earnings. Kemudian juga mengeliminasi interest revenue dan interest expense. Interest revenue-nya sebesar berapa? Sebesar yang didapat oleh P ya, di tahun tersebut ya, untuk 2 kali menerima bunga. Kemudian interest expense sebesar yang didapat oleh S untuk 2 kali pembayaran bunga dikalikan 25%. Selisihnya kemana? Selisihnya juga ke RE dan sebesar 80%, PNCI sebesar 20%. Kemudian ya juga eliminasi interest payable dan interest receivable. Interest receivable yang dicatat oleh P 5.000, payable yang dicatat oleh S 20.000 dikalikan 25%.
Kemudian kita mau memunculkan NCI expand. Ya, memunculkan NCI expand bagaimana? Dihitung dari net income S. Ya, sudah ada angkanya di worksheet. Ya. Kemudian dikurangi dengan amortisasi ekses untuk building dan paten 1.000 dan 2.000, total 3.000. Kemudian di tahun 2017 ada realized gain equipment 5.000. 5.000 ya. Ini upstream ya. Ya, equipment untuk upstream. Ya. Kalau upstream berarti berpengaruh ke NCI ya. Kalau downstream tidak berpengaruh, nggak usah diperhitungkan ya. Kalau kita menghitung NCI expand, kalau ada transaksi intercompany yang downstream itu nggak usah diperhitungkan karena semuanya untuk parent, untuk P. NCI enggak dapat bagian. Yang intercompany yang berpengaruh ke NCI adalah yang upstream. Ini equipment ya, total yang diakui 5.000, kemudian bismil direkognisinya yang diakui tahun 2017 sebesar ini ya, selisih antara ini dengan ini. Ya, sehingga ya kalau kita jumlahkan menjadi sekian, kemudian bagiannya NCI berapa? Ya, bagiannya NCI kita kalikan dengan 20%. Bagian NCI-nya adalah 20%-nya. Atau ini saja ya, kita sudah jumlahkan, dikalikan 20%. Ya. Seperti itu ya, menghitung NCI expand. Ya. Kemudian eliminasi dividen income dan dividen S, ini simple saja. Kemudian ini NCI expand-nya dimunculkan di sini. NCI expand-nya ya, eliminasinya debit NCI expand sebesar yang sudah dihitung. Ya. Kreditnya dividen S, kemudian NCI ending sisanya selisihnya. Selanjutnya eliminasi untuk equity S begini. RE-nya, CS-nya, unamortized excess-nya masih 7.000 ya. 7.000 dari mana ya, kalau mau dicek ya. Ini ya, ini kan yang awalnya aslinya 15.000 ya eksesnya ya. Kemudian di tahun pertama diamortisasi inventory 5.000, building 1.000, paten 2.000 ya, diamortisasi total 8.000, masih tersisa 7.000 ya. Berarti di akhir tahun pertama atau awal tahun kedua ya, amortized-nya adalah 7.000 ya. Kemudian dialog 80% jumlah debit untuk investment ini S, kredit sisanya untuk NCI. Kemudian alokasi unamortized excess 9.000 ke building, 8.000 ke paten, kemudian 10.000 kredit. Unamortized-nya kita eliminasi, 7.000 dari kredit. Selanjutnya ya, kita mencatat amortisasi atas excess untuk building 1.000 debit depresiasi expand, kredit building, paten, debit operating expand 2.000, kredit paten. Kemudian terakhir menyesuaikan kenaikan investment in S periode yang lalu ya. Menghitungnya adalah dari kenaikan retained earning S ya. Berapa nih kenaikannya? Ya. Retained earning S ya kan ada di worksheet ya. Di worksheet angkanya ada. Nah, mana? Ini dia ya. Retained earning beginning ya. Beginning 2017 60.000. Dikurangi dengan RE 1 Januari 2016 30.000. Ya, kenaikan RE-nya 30.000 ya. Kemudian dikurangi dengan disesuaikan dengan amortisasi ekses 2016 nanti sudah kita hitung 8.000 ya, amort eksesnya minus 8.000 sehingga kenaikan
equity S-nya setelah disesuaikan 22.000. 22.000 ya, bagiannya P berapa? Jatahnya P 80%. Debit investment in S, credit RE. Ya. Kemudian sudah dibuat, tinggal kita input ke worksheet ya. Input ke worksheet, tinggal diinput saja ya. Dan kemudian ya yang banyak di sini adalah apa? Kalau metode cost penyesuaian atas retained earnings ya. Ada beberapa ya. Sehingga mendapatkan ya consolidated net income 279.223 dan di sini perhatikan ya angkanya tidak sama dengan net income-nya P kalau menggunakan metode cost. Kemudian untuk investment in S-nya ya kalau menggunakan metode biaya sederhana saja sebesar cost of investment-nya 100.000, tidak usah hitung-hitung ya. Baik, demikian ya jurnal dan worksheet untuk metode biaya. Kemudian kita lanjutkan dengan metode equity ya. Metode equity bagaimana? Kalau metode equity ya. Nah, kita perlu eksesnya sama ya, menghitung eksesnya sama ya. Yang berbeda adalah kita menghitung investment in S-nya ya, per 31 Desember 2017. Ya. Ini dimulai dari cost of investment 100.000, kemudian kenaikan RES 2016 tadi 30.000 sudah kita hitung tadi, ditambah dengan kenaikan atau ditambah net income S 2017 dikurangi dividen S 2017 disesuaikan dengan amortisasi excess 2016 disesuaikan dengan amortisasi excess 2017 ya. Kemudian unrealized gain atas equipment 2016 yang upstream, realized gain 2016, kemudian realized gain equipment 2017, constructive loss 2016, kemudian bismil dari keputusan 2016 dan bismil 2017 ya. Nah, yang diperhitungkan di sini adalah semua yang apa? Yang akan kita kalikan 80% ya, yaitu yang amortisasi, excess dan juga yang intercompany yang upstream ya. Nah, di sini ya. Kemudian nah ini maka bagiannya P adalah bagiannya P 80%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan disesuaikan dengan unrealized profit. Ini yang apa yang intercompany yang downstream ya. Yang downstream artinya semuanya menjadi bagian P-nya. Unrealized profit 2017, kemudian unrealized profit 2016. Oh ini ya, ini sebenarnya saling menghapus ya. Ini kan di tahun 2016 ada unrealized profit 4.000, kemudian terrealisasi di tahun 2017 ya. Ya dituliskan begini boleh atau langsung dihilangkan juga boleh ya, karena kan saling ya, transaksinya saling meniadakan. Ya. Yang satu maksudnya ya, yang satu ini adalah kita mengakui di tahun 2016 ada unrealized profit atas inventory 4.000 menjadi pengurang, kemudian terrealisasi di 2017 menjadi penambah dengan angka yang sama. Dituliskan boleh, tidak dituliskan juga tidak. Kemudian unrealized loss, ya nih ada unrealized loss atas tanah yang downstream di 2016 berarti 5.000. Hingga investment in S-nya nilainya totalnya enggak ada itu ya. Dividen, oh sudah di sini dividen S-nya. Oh ini dividennya dividen totalnya ya. Sehingga menjadi investment in S akhir tahun 2017 sebesar ya, 149.117 ya. Perhatikan ya, di sini kita perlu
mengalokasikan beberapa waktu untuk menghitung investment in cash kalau menggunakan metode equity. Sedangkan kalau metode biaya nggak usah, ya langsung saja 100.000, ya nggak usah pakai perhitungan ya. Kemudian jurnal-jurnalnya sama saja dengan metode biaya ya. Yang beda hanyalah apa? Yang beda hanyalah dividen income diganti apa? Kalau di sini yang muncul adalah income from S. Nah, income from S-nya berapa kita ngitung lagi. Perhitungannya bagaimana? Ya, nih, perhitungannya income from S adalah ya, net income-nya berapa ditambah disesuaikan dengan amortisasi ekses tahun ini, kemudian unrealized profit tahun ini, realized profit tahun lalu, realized profit dari tahun lalu, kemudian realized gain equipment, business recognition untuk tahun ini. Ya. Kemudian dikalikan, ya, kalau khusus yang downstream dikalikan 100%. Kalau yang lainnya 80%. Net income, kemudian amortisasi ekses, kemudian atas company yang upstream ini dikalikan 80%. Berarti income from S-nya 72 sekian. Jadi untuk eliminasinya income from S, debit, dividen S, kredit, sisanya ke investment. Ya, yang lainnya sama lagi, selesai ya. Kalau equity tidak ada penyesuaian in S tentunya. Sudah selesai, tinggal kita input ke worksheet-nya. Di input di worksheet-nya ya. Silahkan ya, nanti penyesuaian yang banyak kalau metode equity di sini adalah apa, di bagian investmentnya. Penyesuaiannya ada beberapa ya. Kemudian dan kita akan mendapatkan ya consolidated net income-nya 279,23 sama, makanya kita menggunakan metode cost ya. Dan di sini akan sama dengan net income-nya P. Yaitu kelebihan metode equity ya, kita bisa langsung mengecek ya itu hitungan kita benar apa salah. Hanya saja kalau sedang ujian ya, yang kita ada constraint waktu, maka rasanya menjadi apa? Kita harus memilih ya, yang lebih cepat kalau memang waktunya sudah mepet ya. Kalau mau lebih cepat dan metode cost ya, itu sangat menghemat waktu. Ya. Baik, demikian ya pembahasan soal kasus untuk transaksi intercompany yang komplit ya, ada obligasi, ada inventory, ada juga equipment ya. Dan nanti ujian akhir semester akan seperti ini kurang lebih ya untuk worksheet konsolidasinya. Demikian ya penjelasannya, karena waktu sudah habis saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan boleh di sekarang ya, kalau ada sekarang, kalau tidak nanti ditanyakan di WA group juga boleh. Baik ya. Kalau belum ada kita closing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya.